Beras bagus, besar-besar lagi. Tapi tetap masih kalah penampilan. Ternyata ada hal yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat, walafiat, dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para teman-teman, para pengelola penggilingan padi, baik tingkat atas, penengah, dan juga para senior. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada sukses dan pada maju semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, para subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu berasku kalah penampilan. Nah, video kali ini sebetulnya masih ada hubungannya ataupun kaitannya dengan video yang kemarin yang sudah saya upload mengenai permasalahan angin. Cuman di sini ada beberapa hal yang perlu saya beberkan sama teman-teman semua, yang mungkin hal ini belum pernah terpikirkan sama teman-teman semua. Yang mungkin hal ini sangat terbengkalaikan sama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan video yang kemarin, silakan tonton dulu yang kemarin. Ini adalah sambungannya. Nah, teman-teman semua, masalah pengolahan beras di sini kemarin sudah saya katakan dalam video yang kemarin, yaitu banyak faktornya, saling mendukung dan saling menunjang, yaitu antara satu dengan yang lainnya dari berbagai hal untuk mendapatkan beras yang terbagus. Nah, untuk teman-teman semua, ada banyak cara yang kalian sudah lakukan mengenai pangkas ini, pangkas itu, dan segala macam. Saya tetap akan mengadakan tutorial tentang poles yang standar, cara kerja poles yang standar. Nah, dalam video kali ini saya akan jelaskan berfokus ke masalah blower. Oke, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa kita berbagi dulu. Silakan yang menyukai video ini silakan diklik dulu tombol like-nya, dan juga komennya ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan diklik dulu tombol merahnya, yaitu tombol subscribe-nya, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menyaksikan videonya sampai tuntas. Nah, inilah teman-teman semua ya, yang dikatakan blower itu ini. Ini saya hanya mencontohkan, ini mesin poles N50. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai barang ini, ataupun bentuknya barang ini. Benda ini adalah untuk memproduksi angin, ataupun untuk mendorong angin, supaya angin masuk ke as utama ini, dan akhirnya angin akan dikeluarkan dari miling. Pada video ini adalah untuk perawatannya. Seperti apa teman-teman ya perawatannya? Mungkin masalah perawatan di sini yang sering terbengkalaikan juga sama teman-teman semua, masalah perawatannya pada
blower ini. Tadi fungsinya dari blower ini adalah untuk mendorong angin, untuk memproduksi angin, dan angin didorong ke as utama yang dikeluarkan oleh milling. Nah, tentu teman-teman ya, untuk menghasilkan beras yang terbagus ini diperlukan dorongan yang cukup. Kemarin dalam video kemarin yang sudah saya katakan, untuk ukuran tekanan angin seperti begitu, dan untuk menentukan ataupun untuk mengurangi tekanan angin bisa teman-teman bisa dilakukan di sini ya, di setelan sini, di atasnya sini. Jadi masih ada juga teman-teman kita yang menanyakan masalah angin, untuk bagaimana untuk mengurangi tekanan angin. Nah, di sini aja ya teman-teman, bisa ini digeser dan ini lubangnya supaya bolong dan angin akan keluar ke sini. Itulah yang akan mengurangi nanti masuknya angin ke dalam. Nah, kemudian juga teman-teman semua, selain dari pengaturan tekanan angin yang diperlukan untuk pengolahan beras di proses milling, angin ini juga berfungsi untuk mengurai beras yang ada di pengolahan milling. Karena kalau tidak dibantu dengan angin yang cukup, beras ya tidak akan terurai sama angin. Jadi beras itu akan menggumpal hanya dengan putaran milling saja, kalaupun itu anginnya kecil ataupun sama sekali tidak ada angin. Jadi angin di sini sangatlah diperlukan, yaitu tadi untuk mengurai beras yang ada di ruangan milling. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan, kalaupun angin mesinnya ini tidak ada di sini, ataupun angin macet, ataupun angin tidak keluar, ataupun penbelnya yang putus, angin tidak ada angin yang ke dalam, pasti itu akan mengakibatkan kemacetan ke beras, karena beras akan menggumpal di sana. Nah, itulah sangat dibutuhkan angin, dorongan angin yang sempurna dari sini atau yang cukup dari blower. Nah, blower di sini tadi sudah saya katakan teman-teman ya. Jadi ukuran blower ini berbeda-beda ya. Jadi untuk ukuran N70 mungkin agak gede sesuai dengan proses pengolahannya di sana. Saya di sini hanya mencontohkan saja dari N50. Nah, sekali lagi teman-teman semua ya, untuk memproduksi beras yang terbagus, seperti bagaimana untuk menghasilkan beras yang terbagus itu. Beras yang bagus itu selain dari tidak patah-patah, itu juga tidak buram. Keburaman di sini juga bisa ditunjang juga sama angin dari sini. Sama angin dari sini bisa ditunjang. Karena angin di sini juga akan menghasilkan ke beras yang lebih sempurna, seperti bersih. Nah, selain itu juga dari angin ini juga akan mendorong tadi dalam video yang kemarin ke sarangan. Kalaupun anginnya cukup, sarangan akan bersih karena angin mencukupi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga, yang perlu saya bagikan sama teman-teman semua, blower ini tadi sudah saya katakan ya, ini adalah fungsinya untuk memproduksi angin, dan angin akan didorong ke as utama ataupun melalui as utama. Nah, blower ini selain dari mendorong angin, juga teman-teman harus memperhatikan juga ya, angin apa yang harus masuk ke dalam blower ini. Karena blower ini akan menghasilkan angin karena ada angin dari depan. Karena ada angin dari depan. Angin yang masuk ke sini, berbentuk angin apapun yang akan masuk ke sini. Nah, pada produksi beras yang kita produksi, sejenis angin apa yang kita butuhkan? Karena blower ini adalah rakus.
angin apapun yang kita berikan di sini dia akan disantap sama blower ini. Sekali lagi ya, blower ini adalah rakus. Angin apapun akan disantap sama blower ini. Nah, ini harus diperhatikan sama teman-teman ya. Jadi dalam pemberian angin di sini, ini haruslah angin yang benar-benar angin yang bersifat menjernihkan ke beras kita. Itu harus dipahami sama teman-teman semua. Tanpa disadari sama teman-teman semua. Mungkin ini debu-debu ataupun dedak yang keluar dari sarangan kembali lagi ke sini, karena debu dedaknya itu masuk lagi ke sini, tersedot lagi sama angin ke sini dan masuk lagi ke dalam. Tentu itu adalah hal yang kesalahan yang luar biasa, hal yang fatal. Nah, itu harus diketahui sama teman-teman semua ya. Karena di sini yang tadi sudah saya katakan, untuk pengolahan beras yang bagus itu, di dalam pengolahan beras ataupun di dalam pengolahan miling itu diperlukan angin yang bersih. Jadi diperlukan angin yang benar-benar bersih, yang sifatnya oksigen. Nah, itu kalaupun sekarang teman-teman bisa dibayangkan, kalaupun misalnya di sini dikasih angin yang kotor, bagaimana kejadian beras yang teman-teman olah. Untuk menghasilkan beras yang normal itu dibutuhkan angin yang bersih. Karena tadi sudah saya katakan, blower ini sifatnya rakus. Angin apapun akan dia santap masuk ke dalam blower ini. Sekarang teman-teman bisa membayangkan, kalaupun dedek yang masuk ke sini ataupun debu dedek yang masuk ke sini, bagaimana beras yang ada di dalam. Itu pun akan bersih lagi karena akan akan disaring lagi sama sarangan. Tetapi itu akan bertambah beban sama sarangan. Jadi memperbanyak kotoran di dalam. Nah, itu teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui masalah masalah blower ini. Mungkin dalam hal ini belum pernah membayangkan ataupun pernah teman-teman mengalami ya. Pada awalnya teman-teman misalnya mengolah beras dengan disetel yang dengan normal, udah normal, udah bagus. Lama kelamaan ternyata ada misalnya beras itu berubah jadi jelek. Nah, pernah saya mengalami pada pekerjaan karyawan saya, pernah ini tertutup sama karung, ya, sama karung. Jadi biasanya kalaupun misalnya menggiling untuk para tengkulak, biasanya dalam jumlah banyak ya teman-teman ya. Kalaupun misalnya menggiling sekarang untuk para petani, biasanya suka dimasukin ke karung. Dan untuk menunggu giliran kapan akan digiling, si beras petani itu biasanya akan ditaruh di sini, untuk daerah sini. Nah, ini tidak disadari bahwa karung itu akan menutupi di sini. Nah, ini apa yang terjadi? Sedangkan itu yang kita butuhkan adalah angin yang cukup ke dalam. Ini kalaupun ditutup ini akan berakibat kurangnya angin yang ke dalam, masuk ke dalam. Nah, itu ya yang perlu teman-teman ketahui masalah pasokan angin dari blower. Nah, juga teman-teman ya perlu dipahami juga masalah angin yang kotor bukanlah datangnya dari dedek tadi ya teman-teman ya. Itu pun kotoran dari knalpot, diesel pun itu harus diperhatikan. Nanti ada masuk ke sini, nantinya akan mengotori, warna beras pun akan menjadi hitam karena ada semacam kotoran yang terbawa karena angin yang dari sini yang dari blower nanti akan menyedot angin yang buangan dari knalpot diesel. Nah, perlu dipahami juga ya, knalpot diesel itu mengeluarkan zat asam arang, yaitu zat yang kotor. Sedangkan kita dalam pengolahan beras di dalam itu dibutuhkan adalah angin yang bagus ya, macam oksigen yang bagus, yang selayaknya kita isap ke hidung kita. Nah, itulah angin yang terbagus untuk pengolahan di dalam itu, semacam oksigen gitu. Jadi angin yang bersih dari yang selayaknya kita isap ke hidung kita. Nah, sekali lagi saya katakan sama teman-teman ya,
angin ataupun kotoran yang keluar dari knalpot diesel itu adalah zat asam arang. Zat asam arang ataupun zat yang kotor yang tidak boleh kita isap kembali. Nah, kalaupun masuk ke blower ke sini, tentu teman-temannya itu akan akan dikirim ke pengolahan beras, ke milling ke depan atau ke dalam. Nah, itu akan mengakibatkan juga kotor juga ke beras. Bahkan mungkin beras akan menjadi rumek ataupun hitam. Nah, itulah yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua ya. Jadi untuk perawatan blower ini harus benar-benar ditempatkan dengan tempat yang terbuka dan sedotannya itu angin benar-benar menghisap ataupun menyedot angin yang benar-benar bersih supaya menghasilkan beras itu ke dalamnya, menghasilkan beras yang bersih juga. Nah, itu teman-teman semua mengenai angin ya. Sekali lagi, rawatlah blower ini, jauhkan dari knalpot diesel, jauhkan dari debu dedak yang ada di sini ya, jauhkan dari kotoran-kotoran lain, jauhkan dari apa yang akan nanti menghalangi seperti karung atau apa yang akan menutupi ini ya, jauhkan itu. Jadi ini harus benar-benar dirawat dan ditempatkan dan diamankan. Oke, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tolong di subscribe dulu yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.